putri yang saat ini sudah berusia 26 tahun kebetulan. Tapi ketika saat anak saya berusia 17 tahun mengalami permasalahan kesehatan. Tanda-tanda fisik menunjukkan turunnya berat badan dari 70 kilo ke 45 kilo. Kemudian tanda-tanda lainnya itu kalau bicara matanya suka melotot. Jadi saya sangka dia lagi marah. Ternyata bukan lagi marah, emang matanya jadi melotot seperti itu. Kemudian kalau bergerak dia tremor, tangannya tremor gitu kan. Mau megang apa-apa juga tremor. Tremor itu artinya gemetar, Bu. Kemudian kalau jalan juga nggak seimbang, suka tiba-tiba suka kram sendiri lagi jalan gitu. Kemudian juga mengalami susah tidur. Tadinya di sisi lain juga dia mengalami penurunan daya tangkap. Alhasil hasil skor IQ-nya itu di rata-rata di bawah 90. Skornya 90. Ibu bayangkan kalau skor 90, apa yang terjadi terhadap terhadap anak kita. Nah, ketika itu terjadi dia saat itu duduk di kelas 3 SMA. Dua bulan menjelang ujian, sekitar tahun 2011-2012 itu, saya baru menyadari kondisi sakitnya. Akibatnya menyelesaikan masa bimbingan belajar pun nggak bersemangat. Karena nggak ngerti sama sekali dengan materi yang, dibacanya. Anak saya sampai tidak bisa mengerjakan soal ujian sekolah. Nggak ngerti sama sekali apa yang dimaksud soal-soal itu. Saking nggak ngerti diisilah lembar jawaban yang menurut dia benar aja, Bu. Dan alhasil hasil nilai lulusnya itu di bawah. Jadi, paling rendah gitu loh, di batas bawah. Biologi, bayangkan Ibu biologinya hanya dapat 4. Padahal sebelumnya dia adalah salah satu, finalis di olimpiade, biologi di sekolahnya. Kemudian, sampai gurunya pun sempat bingung dan nilai ujiannya. Dan soal-soal, ketika itu saya belum juga mengerti apakah ini akan berlanjut atau tidak, kemudian dia coba ngikut ujian perguruan tinggi juga ternyata dia tidak bisa, menjawab soal-soal dan bingung dengan kalimatnya. Membaca kalimatnya saja bingung, apalagi menjawab. Akhirnya dia mau ngisinya ya sesuai dengan yang dianggap dia benar aja, seperti itu. Nah, cukup sedih sih saya rasakan dengan kondisi tersebut, Bu. Apalagi banyak yang menyampaikan kondisi ini sepertinya sangat berpengaruh terhadap kesuburan. Nyes banget, Bu, hati saya mendengar yang hanya punya anak tunggal. Satu ketika saya punya teman seorang perawat yang kebetulan saat itu sedang menjadi asisten dokter. Katanya, "Coba deh, langsung aja ke dokter dalam," seperti itu. Saya mengikuti anjurannya, kemudian saya ikuti tes, lab-nya, kebetulan saya lupa tes lab-nya berapa. Tapi pada saat awal itu hanya turunnya sedikit aja, akhirnya dikasih yang namanya obat PTU. PTU itu memang biasa diberikan oleh orang-orang yang punya permasalahan tiroid. Tapi ketika 2 minggu pemberian, anak saya mengalami gejala yang nggak biasa dialami oleh penderita tiroid lain, yaitu panas tinggi dan nyeri sampai dengan tulang belakang. Akhirnya alhasil, menjadi perhatian dokter ahli metabolik endokrin. Kemudian, pemakaian PTU di-stop dan gejala nyerinya pun berkurang, obat diganti dengan tirosol. Itu pengalaman saya. Nah, anak saya akhirnya bolak-balik harus dirawat harus dirawat harus dirawat. Saya juga jadi bingung juga. Nilai TSH-nya cenderung tuh tinggi sekali. Akhirnya sama dokter tidak boleh banyak keluar rumah karena rentan dari penyakit. Nah, kemudian selain itu juga dokter menganjurkan anak saya di radionuklir, Bu. Karena di radionuklil dan hasil pemeriksaan radionuklil dan termasuk juga hasil pemeriksaan lab-nya, ternyata anak saya dinyatakan terdiagnosa Graves' disease. Graves' disease orang selalu bilangnya itu hipertiroid, seperti itu. Tapi ini Graves' disease dan, atau kata lainnya, autoimmune disorder, karena ternyata pas pemeriksaan lab autoimunnya itu, ternyata, ada gangguan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian karena adanya permasalahan tersebut akhirnya, saya, saya ketemu sama kakak saya. Kebetulan kakak saya menganjurkan saya sementara tinggal di rumah dia dan biar saya aman bekerja dan disitulah saya dikenalkan
transfer faktor oleh kakak saya dan dianjurkan minum 3 kali sehari, 2 tablet sekali minum, berdampingan dengan obat yang dari dokter selang 15 menit. Dan beberapa kali sempat diberikan jus 2 kali Riofida. Ketika minum TF itu tidak ada perasaan gangguan apapun yang dirasakan. Ketika minum TF, dia itu merasakan gangguan yang gak enak di badannya. Tapi setelah dia bangun tidur, bahkan itu akan menjadikan badan dia lebih fit. Nah, ketika itulah dia bertanya sama saya, ini penyakit saya akan terus-terusan gak ya Bu? Gitu. Akhirnya saya bilang, coba aja baca-baca buku-buku pelajaran gitu. Tadinya dia nggak paham buku-buku pelajaran itu, SD pun nggak paham, tapi saya coba aja pelajari lagi, dia mulai membuka buku pelajaran kelas 4 SD. Sejak saat itu dia mulai membaca, mempelajari, dan mengerjakan soal-soal pelajaran. Mulai dari pelajaran sekolah SD, udah bisa dia pindah ke SMP, udah bisa dia pindah ke SMA, udah bisa dia pelajari soal-soal yang waktu itu dia pernah ujian. Akhirnya dibilang, kenapa saya nggak bisa, padahal ini mudah, seperti itu. Berawal dari 2 lembar sampai bisa 1 buku setiap harinya itu luar biasa bagi saya. Terlihat progresnya ketika dia siap kembali dan mampu mengerjakan soal-soal masuk perguruan tinggi. Itu yang saya alami. Amat bersyukur kepada Allah, begitu banyak memori yang mulai kembali ketika 2 minggu pertama perbaikan didampingi oleh formula TF yang keluaran dari produk Forlab. Proses pemulihan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 4 bulan semenjak mengkonsumsi TF. Ya, itu proses keseluruhannya. Dan awalnya saya ragu dengan TF, apakah betul ini karena TF gitu. Tapi ketika pengalaman itu saya dapatkan, saya meyakini bahwa peran kita sebagai orang tua, peran obat yang ada dan pendampingan untuk kesembuhan dengan mengkonsumsi konsumsi seperti yang kita sebut sekarang ini TF formula itu sangat amat membantu. Dan yang hebatnya TF tidak menjadikan ketergantungan. Kenapa? Ini saya katakan karena sudah membuktikan ketika kondisi anak saya sudah mulai stabil, pemberiannya itu saya turunkan menjadi 2 kapsul, yang tadinya 2 kapsul Bu, saya turunkan 1 kapsul setiap pemberian. Coba. Dan itu tidak ada gangguan apa-apa. Artinya memang produk Forlab tidak menjadikan ketergantungan bagi kita. Nah, barangkali ceritanya akan berbeda kalau saya tidak ketemu Forlab barangkali. Dan bersyukurnya saya bertemu dengan Forlab melalui seorang kakak yang begitu sangat memperhatikan sehingga keberhasilan kesembuhan bisa lebih cepat teratasi. Nah, setelah konsumsi TF 6 bulan berjalan, dia mulai menerima les privat lagi, Bu. Untuk anak SD dan SMP. Luar biasa kan, Bu, 6 bulan loh. 6 bulan dia begitu luar biasa pengalamannya. Dan anak saya alhamdulillah telah menyelesaikan kuliah di 4 biji Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Alhamdulillah IPK-nya di atas 3,6. Nah, adapun ketika magang pun dia juga mendapatkan kesempatan yang luar biasa yang tidak pernah didapatkan oleh mahasiswa lain, yaitu mendapatkan kesempatan memberikan asuhan gizi makanan cair untuk bayi-bayi di NICU. Dan itu tidak pernah terjadi. Dan itu luar biasanya saya meyakini kenapa TF bisa menjadi pendamping yang perlu mendapatkan prioritas. Nah, saat ini anak saya sudah menikah, Bu, dan punya anak 2. Terima kasih ya Ibu Bapak dokter yang tercinta yang sudah membantu anak saya. Saya juga terima kasih dengan Forlab yang begitu luar biasa memperkenalkan kepada saya produk-produk TF-nya melalui kakak saya. Walaupun secara langsung saya belum pernah ikut presentasi di kantor Forlab. Bapak Ibu jangan takut mencoba produk Forlab ini. Lakukan dan dapatkan pengalaman ajaib dari transfer faktor seperti pengalaman yang saya rasakan. Testimoni ini bisa mudah-mudahan Ibu Bapak testimoni ini bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu dan kesemangatan untuk yang lain. Terima kasih sebelumnya.